Model 1 pun tahun ini tetap dapat PMT-nya, karena kita nggak bisa cuma kasih asupan itu 1 tahun, habis itu kan tidak lagi. Jadi selama saya duduk, tiap tahun itu akan mereka desa model akan mendapatkan asupan yang sesuai dengan gizi yang ada. Dan saya berusaha untuk pangan lokal yang kita olah untuk menjadi, karena kita NTT kaya banget. Gizinya itu kita punya kacang-kacangan, telur, ikan, dan lainnya itu semestinya daripada kita ini saya lagi menuju ke bagaimana, saya lagi mau atur untuk supaya racik dari pangan lokal kita, kearifan lokal kita untuk bisa mendapatkan karena sementara ini ada satu obat gizi yang untuk gizi akut RUTF itu saya beli dari luar sehingga mahal, tapi semestinya kalau diuji kualitas kita sama itu bisa jadi supaya uang itu berputarnya itu di dalam kita. Ya? Baik. Bunda, satu pertanyaan. Besok tanggal 21 Bapak Gubernur meresmikan SMK Negeri 3 Komodo. Salah satunya jurusan tenun. Apa yang bisa dititipkan dengan jurusan dengan sekolah yang baru ini? Oke. Yang pasti SMK 3 Komodo itu memang dari awal rintis saya sudah tahu dan saya dukung sekali karena memang itu menujunya untuk ke pariwisata. Di dalam pariwisata itu, karena prime movernya Pak Gubernur saya tahu persis adalah program pariwisata. Di dalam pariwisata itu bukan hanya alam di dalam situ, tetapi harus banyak lini dan banyak sektor yang harus menopang itu. Salah satu adalah budaya yang leluhur kita tinggalkan, yaitu tenun, ya kan? Saya merasa bahwa melalui tenun saja kita sudah bisa kaya, ya kan? Karena apa? Tenun kita ini di 22 kabupaten kota, motif dengan filosofi ceritanya aja itu ada sekitar 726, ya kan? Itu saja sudah kita narasinya aja kekayaan itu udah ada di situ. Kedua adalah kita melihat bahwa angsa pasar tenun Nusa Tenggara Timur di sekarang ini sudah mulai grafiknya menuju naik terus. Dikenal, tadinya awal tidak dikenal, tapi sekarang sudah mulai dikenal. Dan terus saya punya cita-cita adalah supaya makin banyak orang memakai tenun NTT, dan juga bukan hanya di setahun sekali ada hari batik, tapi saya mau ada hari tenun NTT. Tetapi kendala saya memang sebagai ketua dekranase ada satu, yaitu banyak sekali di desa-desa 3026 desa yang saya lalui itu rata-rata penenunnya itu sudah mama-mama. Nah, saya khawatir dan takut yang mana suatu saat itu akan punah. Sedangkan punah tidak ada lagi yang meneruskan leluhur kita punya budaya. Sedangkan budaya itu adalah menjadi potensi kita, nilai jual NTT ada di situ. Jadi saya bersyukur Pak Kadis PDNK Provinsi sangat mendukung program saya untuk jangan sampai suatu saat punah, sehingga kita mulai dari sekolahan seperti itu. Jadi SMK ini salah satu SMA 3 Komodo, mungkin yang kedua yang saya ada SMK 4 di Kupang. Ini adalah jawaban saya punya mimpi direalisasikan di tempat ini untuk mempertahankan leluhur kita punya budaya, dan anak-anak muda kita bisa melalui tenun itu bisa mereka membantu perekonomian, walaupun mereka dari siswa, tapi mereka sudah bisa membantu perekonomian mereka punya keluarga. Yang kedua, tenun helong susah dicari orang-orang luar. Langkah selanjutnya seperti apa, Dukun? Tenun helong itu salah satu dari tenun-tenun yang susah dicari sekarang. Kenapa? Karena memang saya mengerti penenun itu kan masalahnya selalu hanya dua. Satu adalah mereka modal benang pertama supaya kualitasnya bagus. Kedua adalah setelah mereka menenun, mereka mau jual kemana? Itulah munculnya kita sekarang ini dekranase. Dua itu kita jawab. Satu adalah kita akan memberikan alat dengan benang secara gratis dengan kualitas yang bagus, tidak luntur dan segalanya, lebih halus. Yang kedua adalah setelah menenun dengan harga yang kita atur, wajib harus untung, tapi kita harus menenun mental entrepreneur, itu yang kita akan beli sehingga perputaran itu ada. Saya yakin tenun helong nanti suatu saat maupun tenun-tenun yang sudah sekarang jarang sekali orang menenun, saya yakin karena ada perputaran dan kita menjawab mereka punya masalah, saya yakin dia akan muncul kembali, khususnya mulai di anak-anak sekolah. Contohnya SMK 4, karena saya di Pulau Semaunya sendiri beli tenun helong susah, saya minta untuk SMK 4 yang buat untuk kami. Jadi sekarang
SMK itu 4 mendapatkan kita punya orderan-orderan, sehingga dia punya keuntungan itu dia berbagi hasil antara sekolah sekian persen, siswanya sekian persen. Dapat ya? Yang terakhir, Oke. kapan Presiden Jokowi bisa mengenakan tenun helon di 17 Agustus? Baik, waktu pada saat Pak Presiden tanggal 14 Agustus dan 17 Agustus kemarin, memang saya sebagai Ketua Dekranase saya punya kehormatan untuk menyiapkan dan untuk mengenakan baju beliau. Dan saya melihat bahwa Pak Presiden itu sebagai pimpinan kita tertinggi, beliau mau mengangkat produk kearifan lokal dan produk-produk lokal. Saya berharap, karena kalau hanya Presiden Pak Jokowi, batasnya mungkin sampai 2024 selesai. Tapi saya berharap dengan beliau menjadi pencetusnya untuk memang pakai terus kita punya budaya, khususnya NTT. Saya berharap ada seterusnya presiden-presiden lain memakai itu, karena satu presiden kan duduknya 5 tahun atau 10 tahun. Saya yakin dan yakin persis, kalau presiden yang berikutnya itu mereka mempunyai hati seperti Pak Jokowi, kecintaan akan budaya dari leluhur, pasti saya yakin seluruh NTT 22 kabupaten kota itu pasti akan bisa terpakai oleh pemimpin kita, entah itu siapa, termasuk pakaian hello. Terima kasih, Bang.